Penerapan pembatasan sosial berskala besar diperkirakan akan mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 akan mengalami tekanan berat mendekati titik 0% atau bahkan negatif 2%, namun diharapkan kembali pulih pada kuartal keempat. Jadi pertumbuhan ekonomi kita untuk kuartal kedua dan ketiga ini tekanannya akan sangat berat. Pada skenario kita yang berat itu ada di titik mendekati 0. Dan kalau untuk tahun 2000 untuk kuartal keduanya itu akan mendekati 0 atau bahkan mungkin bisa negatif. Namun di kuartal ketiga kita harapkan sudah mulai recover. Tekanan terhadap ekonomi nasional selama pandemi COVID-19 berimbas pada tenaga kerja yang perusahaannya terdampak maupun tenaga kerja informal yang kehilangan atau berkurang penghasilannya. Direktur Jenderal Pembinaan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono menyatakan total jumlah yang terdampak berdasarkan data Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan semua ada 2,8 juta. Ini tentu sangat berat kondisi tenaga kerja dan akan terus bertambah jumlah ini. Katanya seperti yang kami kutip dari laman kompas.com, Senin 13 April 2020. Hingga 13 April 2020, dari data Kementerian Ketenagakerjaan, terinci pekerja sektor formal yang terdampak pandemi corona, yakni sebanyak 212.000 orang di PHK dan 1,2 juta orang dirumahkan. Sementara dari sektor informal, ada 282.000 pekerja tidak memiliki penghasilan. Sementara dari data Badan Penyelenggara Jam Sostek, terdapat 454.000 orang di sektor formal yang dirumahkan dan di PHK. Sedangkan dari sektor informal, ada 537.000 pekerja yang dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja akibat usahanya terimbas dampak ekonomi COVID-19. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar pemerintah daerah segera menganggarkan dana APBD mereka untuk penanganan COVID-19 serta dampak ekonominya. Menurut Presiden, ada ratusan daerah yang belum menganggarkan dana jaring pengaman sosial dan 140 daerah yang belum menganggarkan dana untuk penanganan dampak ekonomi dari bencana nasional COVID-19. Yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Penanganan wabah COVID-19 harus mencakup pemulihan dampak ekonomi dan sosial masyarakat. Penanganan wabah secara medis dan epidemiologis saling berkait erat dengan kepatuhan warga yang membutuhkan jaminan pengaman sosial selama penanganan bencana nasional virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jutaan pekerja baik di sektor formal maupun informal sudah hampir dipastikan akan dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak pandemi COVID-19 yang juga terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan tambahan 405 triliun rupiah untuk penanganan dampak virus corona di 4 sektor. Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada pemerintah daerah agar juga menganggarkan penanganan COVID-19. Cukupkah jaring-jaring pengaman sosial ini bagi setiap saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19? Apa langkah-langkah yang bisa lebih optimal untuk memulihkan dunia usaha agar ekonomi bisa juga cepat pulih dari pandemi atau wabah corona ini? Melalui sambungan Zoom, sudah bergabung untuk berbincang mengenai hal ini Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta atau Kadin DKI, Mbak Diana Dewi, dan juga ada ekonom Indef Eni Sri Hartarti melalui sambungan telepon.
Mbak Eni, selamat pagi. Pagi, Mas Ya. Bayu. Dan juga Mbak Diana Dewi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, kita berbincang ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita ingin kemudian bersiap begitu. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden kemarin, sebetulnya bagaimana mengambil contoh DKI Jakarta begitu, Mbak Diana, apakah Kadin DKI juga sudah melakukan pembicaraan dengan Pemprov DKI, dengan Kadin di seluruh daerah mengenai dampak-dampak ini? Bisa cerita, Mbak Diana, silakan. Ya, kita dari PSBB akan diberlakukan. Sebelumnya kan adanya WFH ya, itu kita sudah memberikan masukan kepada Pemprov DKI bahwa yang paling terdampak itu adalah pengusaha mikro. Setelah itu baru bicara kecil, menengah. Nah, yang mikro ini nanti akan menjadi PR besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta. Makanya kami meminta dengan pemerintah daerah itu ada stimulus-stimulus lain yang bukan hanya diberikan oleh pemerintah pusat. Di antaranya misalkan pajak-pajak daerah kita mintakan. Kemudian juga ada penangguhan untuk pembayaran PBB. Nah, ini juga salah satunya. Dan yang paling kita mintakan adalah nanti setelah pandemi ini selesai, kita minta bahwa pihak swasta itu dinomorsatukan, diprioritaskan dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh BUMN dan BUMD. Untuk mendapatkan apa maksudnya swasta ini, Mbak Diana? Iya, proyek-proyek pekerjaan terutama APBD itu kan harusnya kita pihak swasta diikut sertakan. Ya, bagaimana tanggapan dari Pemprov mengenai masukan-masukan dari Kadin DKI ini? Karena hal tersebut memang saya yakini sebetulnya sudah langsung tergambar oleh para pengusaha begitu kan. Beberapa pengusaha yang hadir dari asosiasi di sini mengatakan bahwa kita nih bahkan untuk membayar THR saja kita sudah yakin kami tidak bisa dan lain-lain. Hal semacam ini kan sebetulnya sudah langsung terprediksi di buku keuangan para pengusaha. Apa tanggapan Pemprov DKI, Mbak Diana? Ya, kalau sampai dengan saat ini sangat kooperatif sekali semua di perangkat dari mulai jajaran sekda sampai dengan tingkat dinas maupun wali kota, selain dari gubernur sendiri ya, itu saat ini welcome sekali. Apa yang menjadi kendala-kendala setiap asosiasi pun mereka akomodir. Jadi mudah-mudahan usulan-usulan kita yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah provinsi pada saat nanti selesai bukan hanya janji tetapi benar-benar terimplementasi. Ya, saya beralih dulu ke Mbak Eni Srihartarti. Mbak Eni, kalau Presiden kemarin mengatakan semacam, saya melihatnya Presiden kemarin agak menegur juga kepada pemerintah daerah, mungkin di tingkat provinsi maupun kabupaten, karena ada yang belum mengajukan rencana bagaimana menangani di daerah mengenai dampak ekonomi dari virus corona. Saya melihatnya memudahkan saja, kira-kira seperti itu. Nah, apa itu Mbak Eni? Mungkin Endef mengetahui melalui networknya, apa yang membuat daerah seperti sampai belum melaporkan, itu kan dalam beberapa bulan terakhir ini agak aneh menurut saya, sampai belum siap begitu, Mbak Eni. Iya, Mas Bayu. Jadi kan memang ini semuanya diharapkan kan mampu untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Yeah. Nah, sementara anggaran dari daerah ini kan banyak juga yang sangat tergantung dari kepastian dari pusat. Misalnya anggaran dari daerah itu kan juga terkait misalnya berapa kira-kira nanti kepastian dari dana transfer yang akan diberikan ke daerah. Nah, sehingga itu yang akan menjadi acuan daerah untuk melakukan berbagai macam realokasi. Tapi sekali lagi itu memang sifatnya itu kan kalau kondisinya normal gitu. Sekali lagi ini kan memang kondisinya tidak normal.
Nah, oleh karenanya kalau pemerintah pusat mengharapkan kecepatan dari respon dari pemerintah daerah, mestinya pemerintah pusat ini juga memberikan contoh, Mas Bayu. Misalnya begini, ini kan tadi Bu Diana juga sudah sampaikan dan di prolognya Kompas tadi sudah sampaikan bahwa dampak dari kebijakan PSBB sudah pasti. Ini kan menyebabkan minimal sekali banyak pekerja yang dirumahkan bahkan kena PHK. Nah, karenanya ini kan butuh efektivitas kebijakan yang benar-benar mampu segera untuk memitigasi itu. Katakanlah pemerintah kemarin betul memang merencanakan akan ada 405 triliun. Tetapi yang kita lihat misalnya kartu prakerja misalnya. Nah, kenapa kartu prakerja ini nggak langsung efektif saja, langsung bekerja sama misalnya dengan para pengusaha yang terpaksa harus merumahkan karyawannya. Nah, sehingga ini jelas langsung konkret untuk menahan, memitigasi agar dampak dari perumahan karyawan ataupun PHK karyawan itu tidak langsung berdampak ke ekonomi masyarakat. Nah, sementara orang-orang yang tidak tercover misalnya yang selama ini tidak bekerja tetapi mereka terdampak langsung itu langsung dengan skema perlindungan sosial. Jadi simpel gitu loh. Jadi kita berpikirnya itu program sekarang kan kita ini benar-benar dihadapkan pada kondisi darurat gitu kan. Agar memang PSBB pasti tidak kita inginkan karena orang dibatasi aktivitasnya. Tapi kan tidak ada pilihan lain untuk pengendalian COVID-nya. Nah, oleh karenanya yang harus optimal dilakukan adalah memitigasi dampaknya. Oleh karenanya tidak perlu banyak sekali program-program yang perlu diluncurkan, Mas Bayu. Yang paling utama dalam masa tanggap darurat ini adalah bagaimana menjaga survival masyarakat. Makanya kalau dua saja tadi, katakanlah yang tadinya bekerja terus tidak bekerja realokasi aja dari dana kartu prakerja itu untuk langsung bekerja sama dengan para pengusaha, mereka kan punya datanya gitu kan. Nah, kedua yang memang tadinya pekerja informal dan tidak tercatat dan pekerja harian itu langsung dengan skema-skema perlindungan sosial berupa misalnya kemarin yang tadinya awalnya dengan kartu sembako ataupun PKH. Jadi konkret gitu. Betul. Saya mengerti sebagai orang yang tidak betul-betul mengikuti ekonomi, kartu prakerja ini memang ada syarat-syaratnya A, B, C begitu. Nah, pada waktu situasi darurat seperti ini, kartu prakerja ini diturunkan dalam keadaan darurat. Mungkin syaratnya hanya A dan B, kemudian segera turunkan. Kira-kira begitu ya Mbak Eni ya? Saya mau ke Mbak. Jadi kalau skemanya gini Mas, Mas Bayu, kalau skemanya ini bentuknya tetap pelatihan, tidak akan pernah efektif. Karena apa? Pelatihan di masa pandemi ini kan yang bisa dilakukan hanya online. Yang ngapain pelatihan online? Mereka yang dibutuhkan itu peningkatan keterampilan dan skill. Nah, itu nggak akan mungkin bisa dilakukan secara online gitu. Dan pada situasi seperti ini, hal semacam ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kesekian begitu. Betul, makanya saya sedikit ke Mbak Diana, sebentar Mbak Eni. Saya sedikit ke Mbak Diana. Kemarin kita berbincang juga dengan Indef juga dan juga dengan Mas Doni dari KSP begitu, berkaitan dengan dana-dana ini bisa segera diturunkan. Tapi memang data paling tidak cukup akurat. Kita tidak perlu lagi membuat kata harus akurat begitu, tapi cukup akurat saja. Bisakah kemudian para pengusaha dalam hal ini berkaca dari Kadin menyediakan data-data ini segera proaktif dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini data-data yang paling mendekati begitu, Mbak Diana? Iya. Mas Bayu, sebenarnya sebelum dari diputuskan oleh Menko terakhir kemarin tanggal 13, itu sebenarnya kami di Pemprov sendiri sudah membuat data bagaimana karyawan-karyawan kita yang kena PHK, kemudian karyawan-karyawan kita yang wira swasta, maksud saya wirausaha yang terdampak, itu bahkan yang memang harusnya mendapatkan prakerja sebelum pandemi COVID ini terjadi, itu kita sudah mengirimkan data.
kepada Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ini dikirim ke pusat. Tetapi kemarin terakhir kok ada informasi lagi bahwa kita harus mengisi data-data tersebut dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Bayu. Ada persyaratan A, B, C, dan seterusnya. Yang ini malah jadi sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Loh, kok kita harus demikian, kita demikian. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita berbicara mengenai penyakit di dalam kondisi ini, diri kita ini sakitnya apa sih? Nah, kenapa harus diobatin dengan jangka waktu yang lama? Cobalah secepat mungkin pemerintah tidak harus dengan birokrasi lagi, karena ini sudah urgent. Nah, ini yang kami berharap, apalagi kami pengusaha ya, tidak bisa selalu berbicara birokrasi. Ini yang sangat terkendala di lapangan sendiri, Mas. Jadi senada dari Mbak Eni dan juga Mbak Diana dari para pengusaha di bawah Kadin, harus ada semacam darurat situasi yang bukan situasi normal begitu, sehingga ini dana bisa segera turun. Yang kemudian terjadi adalah bagaimana pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa bersinergi sehingga pengusaha di bawah Kadin, masyarakat pada umumnya bisa mengerti bahwa ini satu komando. Saya ingin lebih ke sana nanti, bagaimana menyatukan langkah-langkah ini dan mengatasi dampak yang cukup panjang nanti secara ekonomi untuk Indonesia. Setelah jeda kita akan mencoba membahas apa saja yang harus dilakukan selain itu untuk cepat mengangkat perekonomian Indonesia. Kami segera kembali.